Kepercayaan adalah komponen penting dari setiap hubungan. Mempercayai orang lain berpengaruh pada komunikasi, seberapa terbuka kita, serta waktu yang kita luangkan bagi mereka. Namun sayangnya, tidak semua orang dapat dipercaya. Jika tidak ingin terluka, kita harus dapat mengenali mereka. Berikut beberapa hal yang dapat menunjukkan jika seseorang tidak layak untuk dipercayai. Nomor 1. Terlalu melindungi privasi atau masa lalu mereka. Ada banyak alasan orang melindungi privasi atau masa lalu mereka, misalnya jika mereka mungkin berada di posisi transisi kehidupan yang signifikan, dan belum ingin memberitahu orang lain, atau tidak ingin membangkitkannya kembali. Namun, jika seseorang sangat berhati-hati mengungkapkan tentang diri mereka, mungkin ada masalah yang harus diwaspadai. Bagaimana kita akan mempercayai orang lain, yang tidak ingin berbagi tentang diri mereka sendiri? Nomor 2. Selalu berganti sahabat atau teman. Hal yang normal jika memiliki banyak teman. Namun jika seseorang memiliki atau berganti sahabat yang baru setiap bulan, bisa menjadi pertanda bahwa mereka tidak dapat menjaga kepercayaan. Orang yang terus-menerus mengubah lingkungan pertemanannya, kemungkinan tidak dapat berkomitmen, atau tidak setia. Dan ini berarti mereka juga tidak dapat berkomitmen pada hubungan yang akan kita bangun. Nomor 3. Selalu membuat alasan untuk kesalahannya. Orang yang dapat dipercaya mampu mengakui kesalahan, serta kekurangannya tanpa bersikap defensif atau marah, serta bisa bertanggung jawab. Seseorang yang selalu membuat alasan, atau bahkan menimpahkan kesalahannya pada orang lain hanya akan melindungi diri mereka sendiri, dan tidak akan peduli pada orang lain. Nomor 4. Selalu berbicara buruk tentang orang lain. Mereka yang selalu berbicara buruk, dan tidak memiliki hal-hal baik untuk dikatakan tentang orang lain, adalah pertanda buruk. Jangan mempercayai orang yang terus-menerus menjelek-jelekkan orang lain. Karena kemungkinan besar, di waktu lain mereka juga tidak akan mengatakan hal baik tentangmu. Nomor 5. Selalu melakukan cara yang membuat orang lain merasa berhutang padanya. Mungkin sulit mengenali perilaku seperti ini. Sulit untuk membedakan yang benar-benar tulus dan mana yang hanya manipulatif. Terkadang orang melakukan hal baik untuk kita, ketika mereka ingin mendapatkan sesuatu, bahkan mereka dapat melakukannya dengan sangat baik. Membuat orang lain berhutang pada mereka, sehingga mereka bisa mengontrol, tanpa peduli dengan perasaan atau keinginan orang tersebut. Nomor 6. Selalu mengabaikan batasanmu. Kepercayaan dibangun atas dasar hormat. Namun jika seseorang tidak menghormati batasan yang kita miliki, sehingga membuat kita merasa tidak nyaman pada ruang pribadi kita, mereka jelas tipe orang yang tidak peduli dengan kita. Dan itu bukanlah hal yang baik untuk terus berada dalam hubungan dengan orang tersebut. Nomor 7. Tidak bisa menerima pendapat orang lain. Jika menemukan diri dalam situasi, di mana seseorang terus mencoba membuktikan bahwa pendapat mereka satu-satunya yang penting, dan terus-menerus meremehkan pendapatmu, mereka mungkin orang yang tidak bisa dipercaya. Mereka biasanya termasuk orang yang hanya ingin mengendalikan, dan ingin semua orang setuju dan berpikir seperti mereka. Nomor 8. Cepat menilai tetapi lambat memuji. Menilai seseorang sampai pada batas tertentu adalah sifat manusia. Namun, mereka yang cepat dalam menilai namun lambat memuji, cenderung memiliki pandangan negatif. Mereka terkadang selalu melihat orang lain sebagai saingan, tidak mampu memahami perspektif orang lain, tidak bisa menerima kesuksesan orang lain, serta dapat menjadi racun dalam suatu hubungan. Nomor 9. Melebih-lebihkan atau mengurangi kebenaran. Pernahkah kamu mendapati diri dalam sebuah percakapan, di mana kamu sudah bisa menebak kelanjutannya, atau alur percakapanmu membingungkan serta terdengar aneh? Jika ya, kemungkinan besar lawan bicaramu hanya mengatakan setengah dari kebenaran, atau mungkin malah melebih-lebihkan. Jelas orang dengan karakter seperti ini, bukanlah orang yang bisa dipercaya. Nomor 10. Menganggap hinaan sebagai lelucon. Ada perbedaan antara hinaan dan lelucon. Menghina merupakan tanda seseorang tidak menghargai kita. Jika seseorang mengolok-olok, bahkan menggunakan hinaan sebagai lelucon, kemungkinan mereka tidak memiliki niat baik. Mereka hanya berusaha membuat diri mereka sendiri jadi lebih baik, dengan menjatuhkan orang lain. Nomor 11. Selalu menjadi korban, atau pahlawan dalam sebuah cerita.
Tidak ada yang salah dengan menjadi korban, atau pahlawan dalam beberapa situasi. Namun jika kita menemui percakapan, di mana seseorang selalu menjadi salah satu dari hal-hal itu, maka sebaiknya kita menjadi lebih waspada. Jika seseorang selalu menjadi korban, atau pahlawan dalam cerita mereka sendiri, ada kemungkinan mereka memainkan peran yang tidak sesuai. Membuat diri mereka terlihat baik, serta menempatkan orang lain pada sudut pandang negatif, kadang menjadi salah satu alat mereka dalam memanipulasi. Nomor 12. Terlalu sempurna. Jika seseorang tampak terlalu sempurna, atau bahkan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar mereka tidak menunjukkan pribadi asli mereka. Hal tersebut bisa saja adalah alat yang digunakan sebagai manipulasi untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Penting bagi kita, untuk tidak percaya secara membabi buta pada orang lain. Kita harus mampu menilai karakter, mempertanyakan motif, dan niat mereka. Dengan adanya video ini, diharapkan kita menjadi lebih selektif dalam membangun hubungan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa like dan share, agar kami dapat terus membuatnya. Untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya.